Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati, dosen kami adalah Ibu Fitri Maizani, MPD, dan Ibu Nur Hazizah, MPD, selaku dosen dasar-dasar ilmu pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Aninda Azhara, dengan NIM 2100643, dan saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu 1. Karina Cairuni Yusa dengan NIM 21075156. Yang kedua, Nurul Almita Aprianti dengan NIM 21075177. Dan yang terakhir, Muhammad Irfansyah dengan NIM 21006020. Dan hari ini kami akan menyajikan materi tentang azas-azas pendidikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang materi pertama akan dibacakan oleh Karina Cairuni Yusa. Kepada Karina kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pertama-tama saya akan membacakan tentang asas pokok pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arahan dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antaranya adalah Asas Tuturi Handayani, Ing Ngursa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Asas Kemandirian dalam Belajar, Pendidikan Sepanjang Hayat, dan Asas Alam Tekambang Jadi Guru. Yang pertama yaitu Asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem among perguruan. Tuturi Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaannya dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalannya sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidikan membantunya. Dengan demikian, setiap kesalahan anak tersebut bersifat mendidik. Menurut asas Tuturi Handayani, A. Pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. B. Pendidikan menciptakan tertib dan damai. C. Pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri, atau mandiri dalam anak didik. Yang D, yaitu pendidikan adalah manggulowetah yang mengandung makna momong, among, ngemong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi dan selamat. Momong mempunyai arti mengamat-amati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Yang kedua yaitu asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajarannya. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar mandiri
memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai bermanfaat baginya. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Karina. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu ketiga, azas pendidikan sepanjang hayat. Azas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Yang A, dimensi vertikal. Dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesimpulan antara tingkat persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang B, dimensi horizontal. Dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Untuk mencapai integrasi pribadi yang utuh, harus ada keseimbangan antara keterpaduan dalam pengembangannya. Keseimbangan dan keterpaduan dapat dilihat dari satu, jasmani dan rohani. Jasmani meliputi badan indera dan potensi pikiran, perasaan, daya cipta dan budi nurani. Yang kedua, material dan spiritual. Material berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang memadai. Sedangkan spiritual berkaitan dengan kebutuhan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sedalam-dalamnya dan kehidupan batiniah. Ketiga, individual dan sosial. Manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi keinginan pribadi dan memenuhi tuntutan masyarakatnya. 4. Dunia dan akhirat. Manusia selalu mendambakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Kelima, spesialisasi dan generalisasi. Manusia selalu mendambakan untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang umumnya dimiliki orang lain, tetapi juga menginginkan kemampuan khusus bagi dirinya sendiri. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia, yang pertama, mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Kedua, mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga yang ditawarkan bisa bersifat formal atau non-formal. Ketiga, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat dalam rangka pengembangan pribadi. Keempat, mendapatkan kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Yang keempat, alam tak kembang jadi guru. Alam tak kembang jadi guru adalah pepatah yang berasal dari Minangkabau. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, kira-kira menjadi alam tak kembang
membentang luas atau alam raya ini dengan segala isinya. Guru maksudnya adalah apa yang ada yang dapat memberikan pelajaran kepada kita atau apa yang dapat kita pelajari padanya. Maka guru di sini bermakna luas, berlaku untuk semua, baik berupa orang dan alam sekitar di segala tempat dan keadaan. Dengan kata lain, maksud guru itu adalah sumber belajar, baik di sekolah maupun di luar persekolahan. Orang dewasa juga demikian belajar di mana saja sumber belajarnya, tetap saja apa yang ada di lingkungannya. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.